Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lela Kodaria, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut saya persembahkan video praktik pengalaman lapangan yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan berbaru. Silahkan KM, siapa KM-nya di sini? Silahkan Jitra. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jitra sudah memimpin doanya dengan baik. Nah, sekarang kita bersama semangat nasionalisme kita ya sebagai manusia yang berpancasila. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan berdebat. Coba saya dulu ya. Zikra Mahya, hadir Bu. Fira Puspita Dewi, hadir Bu. Ahmad Fauzia, hadir. Iya. Fauzia Saklani, hadir Bu. Iya. Fania Septiani, hadir. Tania Septiani, hadir. Wilia Nuraini, hadir. Iya. Vanessa Lestiani, hadir. Siti Maria, hadir. Dera Zahra Sonia, hadir. Sangla Putri Aulia, hadir. Siti Yulia Nurrahmawati, hadir Bu. Neng Rosnianti, hadir Bu. Meisa Sayida, hadir Bu. Diani Hendriani, hadir Bu. Alda Isma, hadir. Ayu Rahayu, hadir Bu. Yeni Hanifa, hadir. Alia Safitri, hadir Bu. Marlita, hadir. Nur Aziza. Siapa yang tidak hadir ya? Sakila. Kemana Sakila? Sakila. Ya, kita doakan semoga Sakila cepat sembuh ya. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, kita periksa dulu di sekitar sekeliling dalam pos. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalian masih ingat materi minggu kemarin? Mengenai apa? Ya, jadi dengan ini kita akan masih membahas mengenai materi itu ya. Kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Coba kalian ada yang masih ingat apa itu Al-Quran? Aku Bu. Zikra coba jelaskan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia. Betul. Tepuk tangan
kemarin. Selanjutnya as-sunnah. As-sunnah itu kalau disebut juga hadis. Nah, apa itu as-sunnah? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Silakan. Al-Sunnah adalah hukum kedua setelah Al-Quran yang merupakan semua perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Betul. Kalian masih ingat materi video kemarin? Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi itu, materi mengenai sunnah, Al-Quran dan sunnah sebagai berikut itu. Kita melanjutkan di minggu ini. Tujuan pembelajaran pada materi di bab ini yaitu melalui pembelajaran tutor sebaya kalian dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl sesuai kaidah ilmu tajwid. Begitu. Jadi kalau Al-Quran itu kalau dibaca dengan tidak baik Al-Qurannya tajwid tidak benar, berarti artinya pun akan menjadi salah ya. Jadi jangankan kita melakukan paham, bahkan akan mendapatkan dosa. Makanya kita harus serius belajar ilmu tajwidnya. Bagusnya. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran yang ke-1. Tujuan pembelajaran yang kedua berarti yaitu melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafal surat An-Nisa ini. Jadi setelah membaca kalian menghafal dengan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi tidak hanya menghafal ya, tapi hafalannya itu harus sesuai dengan ilmu tajwid ya. Jadi tidak asal baca. Selanjutnya tujuan pembelajaran ketiga, melalui pembelajaran diri kalian dapat menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Jadi kalian setelah mempelajari di bab ini kalian akan semangat mempelajari Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempatnya yaitu melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat karya berupa mereka konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran dalam sebuah mainan. Jadi seperti itu. Jadi setelah mempelajari ini diharapkan kalian bisa mencapai empat tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya ibu akan menerangkan pada kali ini ibu akan menerangkan mengenai kandungan ayat surat An-Nisa ayat 59 tadi yang dibacakan oleh Fahmi. Ya, terima kasih. Kandungan ayat surat An-Nisa 60 ayat 59 ini menjelaskan mengenai orang-orang beriman yang bahwa Allah itu menyeru kepada orang-orang beriman saja. Siapa yang orang-orang beriman itu? Kita ya, kita beriman kan? Kita orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman tidak? Beriman. Kita percaya bahwa Allah itu ada ya. Jadi ketika itu Allah menyeru bahwa wahai orang-orang yang beriman, berarti kepada kita ya, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Berarti kita harus mentaati ulil amri di antara kita berada. Kalau di lingkungan masyarakat sudah tidak. Kalau di lingkungan kenegaraan berarti kita harus mentaati peraturan dari siapa? Presiden, pemerintah, UUD yang pertama itu ya, yang menerapkannya kita. Berarti kita harus dari sehari-hari pun kita harus senantiasa taat kepada siapapun yang menjadi pemerintah kita ya, jadi atasan kita. Kita seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran sudah. Tadi kita sudah mendengarkan Fania dan Ahna membacakan surat An-Nisa ayat 59. Sekarang kita masuk ke ayat kedua, surat An-Nahl ayat 64. Silakan siapa yang mau membacakan? Meisha, Mangga Meisha. Menjelaskan di dalam An-Nisa dalam An-Nahl 64 itu bahwa kami tidak menurunkan kitab Al-Quran. Kami itu berarti Allah ya. Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran itu kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya itu di sini itu
itu walaupun sampai sekarang ya kita harus kembalikan kepada Allah. Jadi semuanya apapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan muslim, di kalangan semuanya, ketika itu dan sampai sekarang itu berarti kita harus mencari jawabannya di dalam Al-Quran ya. Kandungan ayat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 60 itu berbeda ya. Sama-sama menjelaskan bahwa kita itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada siapa? Ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemegang kekuasaan di antara kita. Jadi manusia, ulil amri itu manusia ya, bukan mereka, bukan. Tapi ulil amri itu berarti manusia yang menjadi pemerintahan, memulai pemerintahan kita di pemerintahan kita. Itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya mas apa? Coba tepuk semangat. Semangat ya. Jadi apapun yang kita perbuat itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ibu akan bagi kelompok dulu untuk mengerjakan LKPD. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang ibu akan membagikan soal kalian kerjakan, dikerjakannya dalam kelompok, nanti tulis jawabannya. Kalau satu orang saja, nanti ibu akan tanya sekarang per kelompoknya secara bergiliran. Nanti kalian kelompok 1 sisi ya, kelompok 2 kerjakan secara kelompok bareng-bareng. Kelompok 3 pun sama tadi ya, ibu. Sekarang kelompok 4 dikerjakan oleh satu orang saja. Tulis satu orang ini di bawahnya saja, langsung di kertas. Langsung jawabannya di bawahnya. Silahkan tulis. Satu orang nanti yang menjawabnya sama-sama oleh satu orang saja. Kita akan diskusi. Kita akan menjelaskan satu orang saja. Di bawahnya saja, ditulis di bawahnya jawabannya, di bawahnya saja. Tapi harus kompak jawabannya ya, harus kerjasama, harus sepakat jawabannya apa. Sanksi dari Allah ya pasti. Kalau kita tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada Nabi, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Kita akan mendapatkan dosa. Dosanya yang terberat apa? Masuk neraka. Pasti kalau kita tidak taat kepada Allah, makanya harus taat. Coba dari kelompok 2, apa yang akan terjadi apabila kita tidak taat kepada Allah? Ini dia pasti jawaban nomor 1 dari kelompok 1. Akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan ridha Allah. Sama ya, berarti hampir sama ya. Kalau kita tidak taat kepada Allah itu pasti akan melakukan dosa. Sepakat kalian kita akan melakukan dosa kalau tidak taat kepada Allah? Sepakat ya? Pasti yakin kita ya. Jadi
kita kepada kami berdoa. Yang penting kita melaksanakan sholat. Tidak usah menjadikan perbedaan yang pokoknya kita lakukan. Yang penting kita sholat, kita berzakat, kita berpuasa, sesuai aturan hukum Allah ya. Jadi kesimpulan materi pada seperti itu. Kandungan ayatnya surat An-Nisa dan An-Nahl ayat 64. Kalian mengerti ya? Ya. Untuk minggu depan ada tugas untuk minggu depan. Nanti ibu share linknya di Google Classroom, kalian kerjakan. Nanti kerjakan di Google Classroom, nanti dikumpulkan sebelum pembelajaran di minggu depan. Berarti 1 hari sebelum kita masuk pembelajaran sudah masuk jawabannya di Google Classroom. Ya, ibu share linknya di grup WhatsApp. Siap ya? Siap. Untuk minggu depan berarti kita akan membahas mengenai tajwidnya dari ayat yang kita baca nanti. Kita cari hukum tajwidnya. Kalian sudah belajar tajwid ya? Kita cari hukum tajwidnya normatif atau tanwin. Kita mencari hukum tajwid alif lam samsi dan ada kemarin kita akan mencari itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Masih di bab yang sama